Sepanjang sejarah manusia, ketika kita menatap langit, kita hanya memiliki satu sahabat setia yang memberi kita kedamaian, menerangi malam-malam kita, dan menjaga keseimbangan samudra kita. Bulan. Namun, di kedalaman alam semesta yang gelap dan kejam, tidak ada yang aman selamanya. Pada suatu Selasa malam yang biasa, sebuah kilatan raksasa dan sunyi meledak di langit. Sebuah asteroid raksasa, yang datang dari luar sistem tata surya dengan kecepatan 70 km per detik, menabrak bulan dengan kekuatan yang mengerikan. Para astronom di bumi terpaku di depan teleskop mereka. Karena tabrakan ini tidak menghancurkan bulan, ia melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Ia mengacaukan orbit sempurna bulan dan menempatkannya pada jalur elips yang mematikan. Dalam hitungan jam, komputer super menghitung nasib akhir umat manusia. Bulan telah menyimpang dari orbitnya dan akan menabrak bumi tepat 12 bulan dari sekarang. Ini bukan film Hollywood, ini adalah hitung mundur kejam yang akan dijalankan oleh hukum fisika. Sekarang, kami mengajak Anda dalam perjalanan kronologis dan ilmiah menuju 12 bulan terakhir yang akan dialami umat manusia dan planet biru ini. Hanya beberapa minggu setelah tabrakan, kita memasuki bulan ke-11 dalam hitungan mundur. NASA, Badan Antariksa Eropa, ESA, dan Tiongkok melakukan siaran darurat bersama yang mengakui risiko tersebut. Namun mereka mengatakan bahwa mereka belum yakin untuk menenangkan masyarakat. Bulan masih berjarak 350.000 km dari bumi. Saat Anda menatap langit, tidak ada yang tampak berubah. Orang-orang di media sosial berdebat bahwa ini adalah kebohongan, bahwa pemerintah sedang memainkan permainan baru. Namun, samudra tidak berbohong. Gravitasi sensitif terhadap jarak. Mendekatnya bulan kepada kita hanya beberapa ribu kilometer saja sudah meningkatkan pasang surut di dunia sebesar 10%. Level air di garis pantai mulai naik. Di kota-kota seperti Venesia, Amsterdam, dan Miami, jalan-jalan mulai tergenang air. Orang-orang masih pergi bekerja, masih membayar tagihan mereka. Namun di latar belakang, langkah kaki krisis besar mulai terdengar. Kita telah sampai pada bulan ke-9 dalam hitungan mundur. Bulan sekarang berada di batas 300.000 km. Bahkan dengan mata telanjang, ia tampak lebih besar dari biasanya. Fase penyangkalan di media digantikan oleh ketakutan global. Pasang surut kini meningkat sebesar 30%. Pelabuhan-pelabuhan terbesar di dunia terendam air dan perdagangan global mulai terhenti. Jutaan orang di pinggir samudra mulai bermigrasi ke pedalaman. Perusahaan asuransi menyatakan kebangkrutan satu demi satu. Namun, tragedi yang sebenarnya tidak dialami oleh manusia, melainkan oleh pemilik asli alam. Paus, lumba-lumba, dan penyu laut, yang selama jutaan tahun menemukan arah berdasarkan tarikan magnet dan pasang surut bulan, kehilangan rute mereka. Pantai-pantai di seluruh dunia dipenuhi dengan puluhan ribu makhluk laut yang terdampar. Burung-burung migran kehilangan arah dan mati karena kelelahan di tengah samudra. Di bawah tanah, proses fisik yang jauh lebih gelap dimulai. Tarikan gravitasi bulan yang terus meningkat mulai meregangkan kerak bumi seperti karet gelang. Para ilmuwan menyebutnya stres pasang surut. Gempa bumi ringan namun terus-menerus mulai dirasakan di seluruh dunia. Hanya tersisa 6 bulan menuju tabrakan. Jarak 250.000 km. Bulan di langit sekarang tampak sangat masif dan menyeramkan. Pasang surut telah meningkat 2 kali lipat dari normal. Kota-kota besar seperti London, New York, dan Tokyo kini ditinggalkan pada belas kasihan samudra. Tarikan gravitasi bulan yang sangat besar juga memengaruhi atmosfer. Jalur angin yang disebut arus jet streams, menjadi kacau. Salju turun di gurun, dan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah di kutub. Garis patahan yang disebut cincin api Pasifik terbangun dan aktivitas vulkanik meletus di seluruh dunia. Pemerintah mengumumkan darurat militer global. Amerika dan Rusia berencana meluncurkan semua rudal nuklir yang mereka miliki ke luar angkasa untuk menghancurkan bulan. Namun, matematika sangat kejam. Bulan adalah massa batu raksasa berdiameter 3.400 km. Bahkan jika Anda meledakkan semua bom nuklir di dunia pada saat yang sama, Anda hanya bisa membuat lubang kecil di permukaan bulan. Umat manusia memahami untuk pertama kalinya betapa tidak berdayanya mereka di hadapan kekuatan alam semesta.
Roket Mars milik para miliarder yang berencana melarikan diri meledak di landasan peluncuran karena atmosfer yang kacau dan gempa bumi yang terus-menerus. Kita memasuki 3 bulan terakhir. Bulan kini berjarak 150.000 kilometer dan menutupi sebagian besar langit. Bahkan di siang hari, ia menciptakan bayangan yang menakutkan. Samudra benar-benar di luar kendali. Mega tsunami yang merangsek jauh ke dalam benua menghapus banyak negara dari peta. Gempa bumi kini berkekuatan 7 atau 8 magnitudo dan tidak pernah berhenti. Kerajaan hewan telah runtuh sepenuhnya. Mamalia besar mati dalam jumlah besar karena tidak dapat menemukan makanan. Otoritas negara, polisi, atau tentara sudah tidak ada lagi. Internet terputus, tidak ada listrik. Krisis pangan besar-besaran dan penjarahan dimulai. Namun anehnya, di saat-saat kematian sudah pasti ini, psikologi manusia berubah. Kepanikan dan kekacauan besar di bulan-bulan pertama digantikan oleh penerimaan yang aneh. Orang-orang berhenti menjara dan kembali ke keluarga mereka, ke rumah mereka. Di jalanan, musuh lama saling berpelukan. Pusat-pusat ibadah penuh sesak. Martabat manusia bangkit kembali untuk ucapan selamat tinggal terakhir. Bulan terakhir, jarak turun di bawah 100.000 kilometer. Bulan begitu dekat sehingga Anda dapat melihat kawah dan gunung di permukaannya seolah-olah Anda bisa menjangkaunya dan menyentuhnya. Benua-benua pecah karena pasang surut. Garis patahan raksasa di kerak bumi robek terbuka dan lava menyembur dari mana-mana. Gesekan atmosfer meningkat pesat sehingga udara mulai memanas. Pada titik ini, hukum astrofisika yang paling kejam mulai bekerja. Batas Roche, jika sebuah benda langit terlalu dekat dengan planet yang jauh lebih besar, gravitasi planet tersebut akan mulai menghancurkan benda langit itu. Gravitasi bumi menarik sisi bulan yang menghadap kita begitu kuat sehingga bulan tidak dapat mempertahankan keutuhannya. Retakan raksasa sedalam berkilo-kilometer terbuka di permukaannya. 2 minggu sebelum tabrakan, peristiwa dahsyat itu terjadi. Batas Roche terlampaui dan bulan mulai hancur di langit dengan suara gemuruh yang hebat. Alih-alih 1 bulan, langit dipenuhi dengan jutaan pecahan batu yang raksasa dan bercahaya. Batu-batu besar yang lepas dari bulan yang hancur mulai memasuki atmosfer sebagai hujan meteor yang mematikan. Langit terbakar merah siang dan malam. Pecahan raksasa yang jatuh menelan hutan, kota, dan tanda-tanda kehidupan terakhir yang tersisa. Sebagian kecil orang yang beruntung menunggu nasib mereka di bunker bawah tanah. Dunia di luar telah berubah sepenuhnya menjadi lautan api global. Dan 24 jam terakhir, nasib bumi kini telah terkunci. Inti utama bulan yang tersisa memasuki atmosfer. Samudra mulai mendidih dan menguap karena kenaikan suhu dan tekanan. Gelombang kejut yang tercipta saat bulan memasuki atmosfer menghanguskan semua oksigen di bumi dalam hitungan detik. Tidak ada jalan keluar bahkan bagi mereka yang menunggu di bunker bawah tanah. Dan saat nol tiba, tabrakan terjadi. Energi dari tabrakan ini ribuan kali lebih kuat daripada energi asteroid terkenal yang memusnahkan dinosaurus jutaan tahun yang lalu. Kerak bumi retak seperti cangkang telur raksasa dan meleleh sepenuhnya. Samudra, hutan, semua buku yang pernah ditulis manusia, semua musik yang pernah diciptakan, dan seluruh peradaban yang pernah dibangun musnah dalam hitungan detik. Bumi kembali ke hari pertama ia dilahirkan miliaran tahun yang lalu. Sebuah planet magma cair baru yang bersinar. Alam semesta itu sunyi dan kejam. Saat Anda menatap langit hari ini dan melihat bulan, ingatlah bahwa ia bukan sekadar sumber cahaya yang romantis. Ia adalah bagian dari tarian kosmik masif, yang terikat oleh benang tak terlihat dan halus yang disebut gravitasi. Dan ketika salah satu benang ini putus, tidak ada teknologi, tidak ada kekayaan, dan tidak ada senjata yang dapat menghentikan hukum alam. Jadi, apa yang akan Anda lakukan di bulan terakhir itu saat menunggu akhir dunia dalam skenario bencana seperti ini? Siapa yang akan Anda hubungi, dan apa kata-kata terakhir Anda? Bagikan cerita Anda sendiri dengan kami di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan saluran ini untuk terus menjelajahi rahasia alam semesta yang mengerikan.